Muhammadar Rasulullah. Jadi agama itu dua ya, penting dan sangat penting. Tidak ada yang tidak penting. Ibadah sunnah itu jangan bilang nggak penting, semuanya penting. Maka yang penting dan sangat penting. Maka kita mulai dari yang sangat penting dulu, kemudian baru yang penting. Ya tentu perkara-perkara yang diwajibkan ya kita dahulukan. Dan perkara-perkara wajib yang harus kita pelajari adalah perkara yang dengannya Islam kita tegak. Dimana Islam kita nggak tegak kecuali dengan itu, yaitu perkara akidah ya. Karena Islam kita kan tidak dianggap oleh Allah kalau kita tidak berakidah yang sahih ya. Maka agama itu tegak ada pada diri kita karena adanya akidah kita. Oleh karena itu setiap orang mukmin pasti muslim. Tidak setiap muslim adalah mukmin. Dan untuk menjadi mukmin dia diawali dari akidah terlebih dahulu. Sementara kita yang hadir di sini atau setiap orang Islam tidak sekadar terbatas menjadi muslim saja, bukan? Tapi kita berusaha untuk menjadi seorang mukmin. Nah, dimulai dari akidah terlebih dahulu. Coba masih ingat nggak surat 49 ayat 14 ya? Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab itu berkata, orang-orang Badui datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu ingin mengklaim kalau mereka itu telah beriman, ingin menampakkan keimanan karena mereka tahu bahwa yang dijanjikan surga itu orang mukmin, orang beriman. Maka mereka menyebutkan diri mereka dengan kata kerja amanna, kami telah beriman. Allah turun ke ayat itu, qul, katakan Muhammad, lam tu'minu, kalian belum beriman, walakin qulu aslamna, tapi hendaklah kalian mengatakan kami baru Islam. Kemudian kata Allah apa? Lamma yadkhulil imanu fi qulubikum, karena iman belum masuk ke hati-hati kalian. Jadi mulailah dari iman. Iman yang disebut dengan akidah tadi. Dan akidah itu pintu gerbangnya dua. Lihat di surat yang sama ayat yang ke-15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sesungguhnya yang disebut orang mukmin itu, orang yang telah beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Penyebutan di sini bukan pembatasan, tapi pengkhususan. Artinya ini yang paling spesifik. Kalau Anda beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, maka tidak menafikan Anda mesti beriman kepada perkara yang lain yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian kelanjutan dari ayat ini bisa Anda lihat di surat 4 An-Nisa ayat 136. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Itulah konsep akidah. Ya, dari sana kita memulai bahwa akidah itu yang dikenal dengan rukun iman tadi dan seluruh cabang-cabangnya, dan pintu gerbangnya adalah syahadatain tadi. Beriman dimulai dari beriman kepada Allah dan Rasulnya. Pintu masuk kepada pokok-pokok akidah tadi. Maka Nabi mengatakan bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun dari 5 perkara. Dan yang pertama kita kenal dengan syahadatain. Jadi Islam tidak mungkin tegak kecuali diurut dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu bangunan Islam. Harus utuh, tidak boleh terpisah-pisah. Tidak boleh terkotak-kotak. Dan pintu gerbangnya sekali lagi adalah syahadatain. Ya, 2 persaksian. Pertama namanya syahadatut tauhid, yaitu Anda memberikan persaksian tentang keesaan Allah Tabaraka wa Ta'ala, baik dalam rububiyahnya, baik dalam asma wa sifatnya, maupun dalam uluhiyahnya. Kemudian yang kedua namanya syahadatul rasul. Berikut ini kesimpulan yang kita ambil dari pemaparan guru kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati. Sampai bertemu dalam pembahasan berikutnya dari sudut pandang Al-Quran dan Sunnah. Akhir kata dari admin, terima kasih atas atensinya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kekurangan ada pada manusia. Mohon maaf jika ada kesalahan, silahkan tulis di kolom komentar.